Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan laporan akhir presentasi penelitian hibah tesis dengan judul peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui model argumen driven inquiry ADI disertai STEM. Kami bertiga, Parno, kemudian Pak Naryono, dan Saudara Tommy Suganda. Latar belakang. Peranan gelombang, materi gelombang dalam kehidupan sehari-hari itu dapat ditemukan di berbagai bidang, sehingga ini layak untuk dipelajari. Tetapi penguasaan konsep pada materi ini masih rendah. Nah, hal ini berarti materi gelombang ini masih sulit. Nah, hal ini mempengaruhi kemampuan berpikir kritis seseorang. Beberapa penelitian telah dilakukan yang menemukan bahwa pembelajaran inquiry dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, penggunaan model ADI dapat dilakukan karena model ADI merupakan gabungan dari pembelajaran inquiry dengan argumentasi ilmiah. Selain itu, model ADI dapat digunakan untuk membantu siswa menguasai konsep yang sifatnya abstrak, seperti konsep yang ada pada materi gelombang. Nah, model pembelajaran ADI dari beberapa penelitian yang dilakukan, antara lain di laboratorium dengan permasalahan dalam skala lab. Nah, dalam skala besar itu harus melibatkan atau sebaiknya melibatkan STEM. Nah, hal ini sesuai dengan rekomendasi bahwa model pembelajaran ADI perlu didampingi dengan pendekatan STEM. STEM juga berdampak signifikan pada kemampuan berpikir kritis siswa. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan satu artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional atau yang lebih tinggi. Manfaatnya ini ada beberapa. Penguasaan konsep materi gelombang ini penting. Nah, sehingga ini juga menjawab tantangan zaman. Kemudian berpikir kritis itu masuk dalam tujuan pendidikan abad 21 sehingga perlu dikembangkan. Nah, berpikir kritis ini berhubungan dengan penguasaan konsep siswa. Kemudian model ADI dan STEM ini mau memberikan pengalaman belajar anak tidak hanya di skala laboratorium, akan tetapi mengatasi permasalahan nyata di lingkungan. Nah, penelitian pendidikan fisika terkait STEM ini di Indonesia masih minim, terutama berhubungan dengan model pembelajaran. Nah, adanya penerapan model ADI disertai STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis ini akan menambah referensi yang ada. Nah, secara kajian teori di sini ada model ADI, kemudian STEM, kemudian berpikir kritis. Misalnya, model ADI tahap 1 adalah identifikasi tugas atau masalah dalam pembelajaran. Nah, di sini STEM-nya bermain, yaitu menginvestigasi dan mengevaluasi dalam mengenali secara pasti masalah yang ada di dunia nyata. Merekayasa jawaban sementara atas permasalahan yang diberikan, mengembangkan dan menggunakan model dalam bentuk replika, diagram, representasi matematis, analogi, dan simulasi engineering. Nah, ini melatih kemampuan berpikir kritis, misalnya indikator mengatur strategi dan teknik, dan seterusnya. Setiap sintak model ADI bisa dihubungkan dengan sains, misalnya sains, matematik, engineering, dan itu semua digunakan untuk melatih indikator-indikator dari berpikir kritis. Metode penyelesaian masalah ini menggunakan mixed method dengan embedded eksperimen model. Nah, penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1, Putus Sibau, Kalimantan Barat pada semester genap 2021. Nah, subjek penelitiannya ini subjek penelitiannya seluruh siswa, kelas berjumlah 68 siswa dengan teknik composite sampling. Instrumennya berpikir kritis miliknya Enis 1985, berupa soal uraian 5 soal, mengetahui materi gelombang. Analisis data kualitatif nanti dilakukan dengan reduksi data, pengkodean, interpretasi data, sedangkan kuantitatif adalah dengan membandingkan pre dan post test. Hasil dan pembahasan. Nah, di sini pertama dilakukan analisis kemampuan berpikir kritis siswa pada gelombang. Nah, dengan siswa sebanyak 88. Nah, ini sekarang digunakan 1 sampai 25. Nah, berikut ini adalah nilai setiap soal 2, 1, 3, 4, dan 5. Nah, beberapa yang masih ditemui rendah
dalam memberikan penjelasan sederhana, misalnya seperti ini. Soalnya itu ada sebelah kiri, kemudian jawaban siswa ada di sebelah kanan. Nah, pada soal ini masih siswa mengalami kesulitan. Nah, yang kedua, membangun kemampuan berpikir siswa melalui model ADI disertai STEM. Nah, di sini terdapat rata-rata pretestnya misalnya 15, pada postes menjadi 35. Nah, NG-nya juga didapati 0,24, tapi masih ini kategori lemah ya, karena di bawah 0,3. Efek size-nya dapat 1,86, ini masuk kategori tinggi. Nah, hasil yang didapat ini sejalan dengan penelitian beberapa, yaitu model ADI-STEM dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis terbaru. Yang berikutnya engine tiap indikator. Nah, ada indikator memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lanjut, mengatur strategi dan teknik. Nah, ini engine yang didapatkan memang semua masih kategori rendah di bawah 0,3, tetapi ada yang di atas 0,3. Nah, hal ini membuktikan bahwa memang berpikir kritis itu relatif sulit untuk dikembangkan. Nah, oleh karena itu ini memerlukan pembiasaan ya, kebiasaan baru bagi siswa. Nah, pada hasil wawancara memang siswa jarang diberikan soal-soal yang berpikir kritis ini. Pada berpikir kritis ini kan berpikir tingkat tinggi gitu ya. Nah, karena penelitian ini mungkin ya yang menggunakan soal-soal berpikir tingkat tinggi baru pertama dikerjakan. Oleh karena itu peningkatannya belum begitu bagus. Terdapat juga ini pada indikator tertinggi dan terendah ya. Misalnya ini di sebelah kiri, soalnya di sebelah kanan. Soal kiri adalah yang soal terendah, yang kanan adalah soal yang tertinggi. Nah, itu kita bisa lihat jawaban siswa, padahal yang kiri itu adalah soalnya banyak, tapi jawabannya pendek. Tapi yang kanan itu soalnya sedikit, tapi jawabannya banyak. Sehingga itu mudah dipahami yang sebelah kanan. Nah, kesimpulan dan saran, Bapak Ibu, berarti kemampuan berpikir kritis ini pada topik gelombang masih rendah dengan presentasi benar di bawah 50%. Nah, rata-rata tertinggi adalah aspek membangun keterampilan dasar, sedangkan yang terendah adalah memberikan penjelasan sederhana. Nah, kemudian pembelajaran model ADI-STEM memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis. Rekomendasinya di masa yang akan datang mungkin dilengkapi dengan formative assessment agar guru dan siswa mendapatkan feedback yang membangun pada seluruh pembelajaran. Nah, ini punya luaran Bapak Ibu. Luarannya sebetulnya adalah Jurnal Nasional Sinta 3. Nah, ini alhamdulillah sudah accepted di JPF, FKIP Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, ini akan terbit tahun Februari 2022. Ini keliru ketik ya. Nah, ini sudah accepted di sana, dibuktikan dengan LOE. Nah, kemudian juga ini tambahan ya, telah diseminarkan di IKOMC tanggal 34 Agustus 2021, yang saat ini masih direview. Tapi di sana ada LOE dan sertifikat international conference. Nah, berikutnya adalah naskah buku ya, naskah tesis. Naskah tesis ini anaknya sudah ujian, jadi sudah ada. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan.